challenge atau tantangan penerapan GCG di era digital yang jelas masalah adaptasi. Jadi kemampuan melakukan adaptif perubahan ini kan kalau sistem memang cepat, tapi dari sisi manning atau human capitalnya yang perlu dilakukan edukasi berkelanjutan. Karena apa? Begitu ada perubahan digital, maka itu adalah format baru, dan format baru butuh penyesuaian ini yang harus kita lakukan edukasi kepada seluruh jajaran organisasi supaya mereka bisa melakukan adaptif perubahan berkelanjutan, karena digital ini bukan merupakan suatu tuntutan lagi, tapi keniscayaan yang harus kita lakukan. Nah, ini PR-nya hanya dari masalah manningnya, dari kompetensi capabilities-nya yang harus kita edukasi supaya bisa mengikuti konsep GCG kita ke arah digital kita. Jadi ini butuh waktu, butuh proses, tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh berkelanjutan, mudah-mudahan gap itu tidak terlalu lama sehingga adaptasi itu bisa diketemukan format penyesuaian. Kalau 3 sebetulnya sama sih, yaitu masalah structure ya, governance structure-nya. Jadi kelengkapan daripada organnya harus dipenuhi dengan baik dulu, dipenuhi dengan kesesuaian ketentuan baik dari BOD, BOC, termasuk pejabat eksekutif di bawahnya, terus kemudian governance prosesnya, kelengkapan ketentuan, kebijakan yang harus disediakan menjadi payung hukum daripada setiap kegiatan GCG. Kemudian outcome-nya, governance outcome itu yang ketiga dari hasilnya. Jadi hasilnya tatarannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan tadi, baik dalam kebijakan, standar prosedur, kemudian petunjuk teknis atau manual produk. Jadi ini kita harus siapkan dulu supaya dalam konsep bekerja nanti tidak ada penyimpangan. Jadi itu yang harus kita jadi governance, masalah strukturnya, masalah prosesnya, masalah outcome-nya harus kita bisa elaborate supaya jadi satu kesatuan yang utuh untuk menjaga GCG itu. Dampaknya sangat banyak sekali. Satu yaitu kita mengenal beberapa risiko ya. Satu, risiko operasional. Kalau GCG-nya kita sudah lakukan dengan baik, maka kita bisa mengelola mitigasi risiko itu dengan baik. Baik itu dari risiko operasional, bisa juga dari risiko reputasi, bisa juga dari risiko hukum, termasuk risiko-risiko yang lainnya. Jadi kenapa GCG itu harus dikelola dengan baik untuk menjaga risiko-risiko ini supaya tidak terjadi, dan kalau itu bisa dilakukan dengan baik, maka trust, kepercayaan daripada masyarakat nasabah kita semakin meningkat, sehingga akhirnya timbul kepercayaan yang lebih dan akhirnya bisa menjadi branding kita supaya bisa menjadi yang terbaik, khususnya di peers yang sama ataupun peers yang akan kita tingkatkan. Yang paling penting adalah yang akan kita lakukan yaitu masalah edukasi yang berkelanjutan. Edukasi berkelanjutan itu tidak akan pernah lelah, kita lakukan perbaikan. Contohnya sekarang di era digital kita harus lakukan perubahan yang tadinya mungkin ketentuan itu sifatnya masih banyak on paper, sekarang kita lakukan secara paperless. Jadi kemudahan mengakses daripada ketentuan itu supaya mereka bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Itu yang pertama. Kedua, kemudian kita lakukan pelatihan berkelanjutan. Pelatihan berkelanjutan itu untuk peningkatan kompetensi dan capabilities-nya, sehingga mereka terupdate dengan ketentuan-ketentuan yang terbaru masalah GCG. Terus kemudian yang ketiga yaitu kita budayakan sadar akan kepatuhan. Jadi ini baik nanti melalui semacam leaflet yang bisa kita berikan pada saat morning briefing, kemudian kita buat stiker dan sebagainya, dan ini akan menjadi panduan mereka di tempat-tempat yang mereka bisa gampang melihat, gampang ini. Jadi yang kita harapkan budaya kepatuhannya tumbuh,
sehingga bisa menjaga marwah daripada GCG perusahaan ataupun organisasi.